Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zainur selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penilaian C dan teman-teman mahasiswa semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama itu ada Agung Rahmadi Utama dengan ujung NPM 035. Selanjutnya ada Ahmad Mikel Hasain dengan ujung NPM 102 dan saya sendiri Laila Rahiza dengan ujung NPM 051. Di sini kami akan menyampaikan pemaparan materi bab 8 yang berjudul Data Collection Methods Observation. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Diharapkan teman-teman dapat menyimaknya dengan baik. Topik pertama yaitu ada definisi observasi. Observasi ini berkaitan dengan pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi yang direncanakan terhadap perilaku, tindakan, atau peristiwa. Selanjutnya ada 4 dimensi kunci yang menjadi karakteristik jenis pengamatan studi observasional terkontrol dan versus tidak terkontrol. Observasi terkontrol ini terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dalam kondisi yang diatur secara cermat. Observasi tak terkendali adalah teknik observasi yang tidak berusaha mengendalikan, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Keuntungan dari pengamatan yang tidak terkendali adalah bahwa orang dapat diamati di tempat belanja atau lingkungan kerja mereka. Namun, kelemahan utama observasi yang tidak terkontrol adalah sulitnya menguraikan situasi yang seringkali rumit karena kita tidak mengontrol faktor apapun di dalamnya. Selanjutnya ada observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipasif merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi grounded teori. Dalam observasi partisipan, peneliti mengumpulkan data dengan cara berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Tingkat observasi partisipan yang paling rendah adalah partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah ketika peneliti benar-benar terlibat dalam hampir semua hal yang dilakukan kelompok yang diteliti sebagai sarana untuk mencoba mempelajari perilaku mereka. Selanjutnya, studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur. Observasi terstruktur umumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan fitur yang diminati seperti durasi dan frekuensi suatu peristiwa serta aktivitas tertentu yang mendahului dan mengikutinya dicatat. Pengamatan yang tidak terstruktur pada akhirnya dapat menghasilkan serangkaian hipotesis tentatif yang diuji dalam penelitian selanjutnya yang bersifat deduktif. Yang selanjutnya ada observasi yang tersembunyi dan tidak tertutup. Penyembunyian observasi ini berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diselidiki. Keuntungan utama observasi tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Pengamatan yang tidak disembunyikan lebih mungkin mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya, dua pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama, aspek partisipatif dari observasi partisipan, yaitu menggabungkan proses partisipasi dan observasi. Menurut Bernan, observasi partisipan harus dibedakan dari observasi murni dan partisipasi murni. Observasi murni yaitu peneliti tidak pernah terlibat secara langsung, sedangkan partisipasi murni digambarkan seorang peneliti menjadi penduduk asli tempat tersebut. Peneliti menjadi sangat terlibat dengan subjek yang diteliti yang membuat objektivitas penelitian itu hilang. Selanjutnya, aspek observasi dari observasi partisipan. Partisipan yaitu peneliti harus melakukan pengamatan, pencatatan, dan analisa terhadap perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan yang lainnya. Penelitian ini menekankan pada bagaimana peneliti tetap menjadi pengamat yang aktif dalam situasi yang diamati, mencatat setiap detail-detail penting, dan menganalisis data yang diperoleh dari pengamatan tersebut. Nah, apa yang harus diperhatikan? Pertama, observasi deskriptif. Peneliti terbuka dengan segala sesuatu yang terjadi. Data yang dikumpulkan itu menggambarkan latar, subjek, dan peristiwa yang sedang terjadi. Nah, apa yang perlu
diamati pada tahap observasi deskriptif, menurut Spratly pada tahun 1980, yang membedakan dimensi berikut yang menjadi dasar pengumpulan data deskriptif, yaitu tata letak, objek, actors atau orang-orang yang terlibat, lalu perasaan, emosi, aktivitas, lalu selanjutnya peristiwa, dan waktu atau urutan waktu peristiwa, dan sejenisnya. Lalu selanjutnya ada observasi terfokus, yaitu menekankan observasi atau seringkali didukung dengan wawancara, di mana peneliti akan berkonsentrasi pada jenis perasaan, emosi, tindakan, aktivitas, dan atau peristiwa tertentu dan mencari tema yang muncul. Lalu selanjutnya ada observasi selektif. Peneliti berfokus pada berbagai jenis tindakan, kegiatan, atau peristiwa dan mencari keteraturan di dalamnya, sambil tetap terbuka terhadap variasi atau pengecualian terhadap pola yang muncul. Lalu karakteristik catatan lapangan yang baik, yaitu ada gunakan kutipan yang tepat jika memungkinkan, menggunakan nama samaran untuk melindungi kerahasiaan, lalu mendeskripsikan aktivitas sesuai dengan urutan terjadinya, lalu memberikan deskripsi tanpa menyimpulkan maknanya, dan menyertakan informasi latar belakang yang relevan untuk menempatkan kejadian, lalu memisahkan pikiran dan asumsi sendiri dari apa yang sebenarnya diamati. Dan yang terakhir, yang terpenting catat tanggal, waktu, tempat, dan nama peneliti pada setiap set catatan. Lalu untuk observasi terstruktur, ini observasi yang bersifat terfokus karena mengamati secara selektif fenomena yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus observasi terstruktur dipecah menjadi potongan-potongan informasi yang kecil dan dapat dikelola seperti informasi tentang perilaku, tindakan, interaksi, dan peristiwa. Lalu untuk saran untuk melakukan observasi peserta, yaitu bersikap tidak mengganggu dalam tindakan, lalu memahami latarnya sebelum mengumpulkan jenis data lainnya, bersikap toleran terhadap ambiguitas, untuk menjadi memiliki sifat yang adaptif dan fleksibel, lalu memperhatikan dan bergantian antara pandangan lebar, pandangan terhadap situasi keseluruhan, dan pandangan sempit, yaitu pemfokusan pada perspektif satu orang, aktivitas, atau interaksi. Lalu perhatikan interaksi dalam situasi, siapa yang berbicara dengan siapa yang dihormati, dan bagaimana keputusan tersebut diambil. Lalu dengarkan baik-baik percakapan, carilah kata-kata kunci dalam setiap percakapan atau wawancara dan tuliskan kata-kata tersebut untuk mengingat kembali percakapan tersebut di kemudian hari. Lalu berkonsentrasilah pada kata-kata pertama dan terakhir dalam suatu percakapan, karena biasanya kata-kata ini yang paling mudah diingat dan kadang ini menjadi kata-kata yang penting. Lalu menjadi penuh perhatian dalam jangka waktu lama. Ini memang cukup sulit. Kita harus perhatikan ini secara terus-menerus dan manfaatkan momen-momen perhatian yang penting tersebut. Lalu kerja lapangan seringkali melibatkan lebih dari sekadar observasi, melibatkan wawancara yang mungkin terkadang informal dan wawancara terstruktur seperti kuesioner. Lalu yang terakhir, harus tetap bertekad dan percaya pada diri sendiri pada penelitian tersebut. Penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Pengembangan skema pengkodean merupakan aspek penting dari observasi terstruktur. Skema pengkodean berisi kategori yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencatat apa yang diamati. Skema seperti ini hadir dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya sangatlah sederhana. Mereka hanya mengizinkan peneliti untuk mencatat apakah suatu peristiwa itu sudah terjadi atau tidak. Skema lainnya yang lebih kompleks, mereka mencakup berbagai kategori, rentan waktu, dan sejenisnya. Perlu dicatat bahwa pengembangan skema pengkodean yang memadai bukanlah tugas yang mudah. Ada beberapa pertimbangan berikut yang dipertimbangkan sehubungan dengan penggunaan skema pengkodean. Di antaranya yaitu fokus, tujuan, kemudahan penggunaan, dan saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Di sini ada gambar yang mengilustrasikan berbagai cara peneliti mengkode peristiwa. Yang pertama, daftar periksa sederhana, memberikan informasi tentang seberapa sering peristiwa tertentu terjadi. Gambar yang kedua yaitu rekaman urutan, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi tentang seberapa sering suatu peristiwa terjadi dan urutan terjadinya peristiwa tersebut.
Dan yang gambar terakhir yaitu rekaman urutan pada skala waktu, yaitu menambahkan tingkat detail lebih lanjut, menunjukkan interval waktu antar peristiwa. Observasi terstruktur memungkinkan mengumpulkan informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Instrumen khusus untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah skema pengkodean. Oleh karena itu, penting agar skema pengkodean yang baik, dengan kata lain, valid dan dapat diandalkan. Validitas menunjukkan sejauh mana observasi secara akurat mencatat perilaku yang diminati. Reliabilitas mengacu pada konsistensi pengamatan, biasanya 2 atau lebih pengamat, atau pengamat yang sama pada kesempatan yang berbeda. Mengamati peristiwa yang sama memperoleh hasil yang sama. Keuntungan dan kekurangan observasi. Salah satu keuntungan utama observasi adalah keterus-terangannya. Meskipun wawancara dan kuesioner menghasilkan respon verbal tentang tindakan dan perilaku subjek, namun observasi ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data pribadi tanpa mengajukan pertanyaan. Orang-orang dapat diamati di lingkungan kerja alami mereka atau di lingkungan laboratorium, dan aktivitas serta perilaku mereka atau hal-hal menarik lainnya dapat kita catat, kita analisis, dan kita interpretasikan. Keuntungan lain dari observasi adalah memungkinkan untuk mengamati kelompok individu tertentu, misalnya anak-anak yang masih kecil dan eksekutif yang sangat sibuk dan mungkin sulit memperoleh informasi dari mereka. Anak dapat diamati minat dan rentan perhatiannya dengan berbagai rangsangan, seperti keterlibatannya dengan mainan yang berbeda. Pengamatan seperti itu akan membantu produsen mainan, pendidik anak, dan pekerja sehari-hari. Kelemahan observasi yaitu reaktivitas, atau sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang diteliti. Reaktivitas dapat menjadi ancaman besar terhadap keabsahan hasil penelitian, karena orang-orang yang diamati mungkin saja berperilaku berbeda selama periode penelitian. Penelitian observasional mungkin sangat rentan terhadap reaktivitas jika observasi dibatasi pada waktu yang singkat. Kekurangan selanjutnya yaitu data yang diamat dari sudut pandang peneliti cenderung rentan terhadap bias pengamat. Misalnya, masalah yang mungkin terjadi dalam observasi partisipan adalah perspektif peneliti yang memudar bahkan hilang sama sekali karena peran yang diambil oleh peneliti dalam kelompok telah diambil alih. Masalah praktik observasi lainnya adalah observasi itu memakan waktu. Banyak bentuk observasi yang mengharuskan pengamat untuk hadir secara fisik, seringkali jangka waktu yang lama. Misalnya, observasi partisipan memerlukan pencelupan peneliti ke dalam kelompok sosial yang diteliti selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, metode pengumpulan data ini tidak hanya lambat, tetapi juga membosankan dan mahal.